Oke, Shalom, selamat pagi buat Miss dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Pentingnya Keterampilan Menulis Akademik di Perguruan Tinggi. Yang pertama itu, tujuan penulisan karya ilmiah menurut Abidin dan kawan-kawan pada tahun 2017. Yang pertama itu, memecahkan masalah tertentu. Yang kedua, mencapai tujuan khusus. Yang ketiga, dapat menambah pengetahuan. Yang keempat, dapat menambah ilmu. Yang kelima, membina kemampuan menulis, serta penulisnya dapat berpikir. Yang selanjutnya, fungsi penulisan karya ilmiah menurut Abidin dan kawan-kawan pada tahun 2017. Yang pertama itu, fungsi pendidikan. Maksudnya adalah melalui penulisan karya ilmiah dapat memberikan pengalaman berharga bagi penulisnya sehingga mampu menulis, berpikir, dan bertanggung jawab tulisannya secara ilmiah. Yang kedua itu, fungsi penelitian. Maksudnya di sini, karya tulis ilmiah berfungsi sebagai sarana bagi penulis guna menerapkan prosedur ilmiah dan mempraktikkan dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, fungsi fungsional. Maksudnya, karya ilmiah berfungsi sebagai alat pengembangan ilmu pengetahuan, tambahan bahan pustaka, dan kepentingan praktis di lapangan dalam disiplin ilmu tertentu. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Berlianta. Yang selanjutnya itu adalah menulis teks akademik. Menulis teks akademik adalah kegiatan seorang akademis yang bertujuan agar dapat menghasilkan tulisan akademik. Karya ilmiah merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa setiap langkah akademik karya ilmiah selalu hadir menjadi tugas utama bagi akademisi guna menunjukkan data ilmiahnya. Kemudian adalah ragam teks akademik. Karya tulis ilmiah sebagai teks akademik dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Perbedaan setiap karya ilmiah dapat dilihat dari sudut pandang kekomprehensifan isi. Secara garis besar, karya ilmiah diklasifikasikan menjadi gagasan dalam bentuk proposal penelitian, bentuk makalah, bentuk ringkasan buku, bentuk resensi, bentuk artikel, dan bentuk laporan yang ditulis secara logis, sistematis dalam bentuk laporan. Yang pertama itu adalah menulis proposal penelitian. Dalam pembuatan proposal penelitian, yang pertama menuliskan judul penelitian, menuliskan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, landasan teori, kerangka berpikir, hipotesis, metode yang digunakan dalam penelitian, populasi dan sampel, teknik dalam pengumpulan data, dan yang terakhir adalah teknik ketika menganalisis data. Yang kedua yaitu menulis makalah. Makalah merupakan salah satu bentuk karya ilmiah yang paling singkat dengan jumlah halaman 15-25. Pada umumnya, makalah terdiri dari 3 bagian, yaitu penulisan halaman sampul, bagian inti, dan yang ketiga bagian akhir menuliskan referensi dan lampiran. Yang ketiga adalah menulis ringkasan buku. Beberapa hal yang diperhatikan untuk membuat ringkasan buku yang baik dan teratur sebagai berikut. Membaca buku asli atau dapat berulang kali dapat Anda ketahui kesan umum tentang kerangka tersebut secara menyeluruh. Kemudian mencatat gagasan utama, dan selanjutnya mengadakan reproduksi. Yang keempat adalah menulis referensi. Tulisan berisi esai dan bukan merupakan bagian suatu ulasan yang lebih besar mengenai suatu buku atau resensi. Kemudian yang kelima adalah menulis artikel. Artikel disebut tulisan lepas karena siapapun boleh menulis artikel dengan topik yang bebas sesuai dengan minat dan keahlian masing-masing. Yang terakhir itu adalah menulis laporan. Laporan adalah suatu cara komunikasi dengan menyampaikan informasi kepada seorang karena tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Tujuan pembuatan laporan untuk mengatasi suatu masalah, untuk mengambil suatu keputusan yang lebih efektif,
mengetahui kemajuan dan perkembangan suatu masalah, untuk mengadakan perbaikan dan pengawasan, dan yang terakhir untuk menemukan teknik-teknik baru dan sebagainya. Selanjutnya dijelaskan oleh Krisman. Nah, selanjutnya tahapan menulis teks akademik di perguruan tinggi. Menurut Ahmad, tahun 2016 ada 3 tahap, yaitu tahap prapenulis, tahap penulisan, dan tahap revisi. Selanjutnya, nah, tahap prapenulis. Yang pertama itu memilih topik yang diangkat. Kedua, merumuskan masalah dan tujuan. 3, atau outline. Keempat, bahan pustaka sesuai topik dan tema. Kelima, penelitian menggunakan kuesioner di laboratorium, dipersiapkan instrumen. Selanjutnya dijelaskan oleh Saudara Restu. Baiklah, selanjutnya tahap penulisan. Yang pertama, pengolahan dan analisis data. Yang kedua, mengetahui tujuan penulisan guna memecahkan suatu masalah. Ketiga, tulisan ditujukan untuk orang-orang sebidang ilmu. Keempat, memperhatikan manfaat teoritis dan praktis. Kelima, membuat konsep. Keenam, hindari penyekatan. Baiklah, demikian hasil presentasi kami pada hari ini. Kepada saudara-saudari yang ingin bertanya, kami sediakan 3 orang penanya. Pertanyaannya dapat di-share atau dibagikan lewat via WA. Terima kasih. Shalom.